Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini dari kelas 12 Biologi 5. Di sini saya akan menjelaskan portofolio saya yang materinya ada di bab 6 tentang sistem pencernaan. Di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama ada menu makanan bergizi seimbang berdasarkan kebutuhan energi, yang kedua pola makan dan menu seimbang, yang ketiga menu makanan seimbang, yang keempat nilai aktivitas fisik. Baik, selanjutnya di sini ada materi, yaitu materinya adalah menu makanan bergizi seimbang berdasarkan kebutuhan energi. Setiap orang membutuhkan energi dalam jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan berat badan, jenis kelamin, aktivitas, dan umur. Untuk memenuhi kebutuhan energi, kita perlu mengonsumsi makanan bergizi dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kandungan zat gizi pada makanan, cara menghitung kalori, dan menyusun menu makanan seimbang. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pola makan dan menu makanan seimbang? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi, yaitu pola makan dan menu seimbang. Jadi, pola makan seimbang adalah cara mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi agar tubuh mendapatkan gizi yang cukup. Menu makanan seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Pola makan seimbang penting untuk menjaga kesehatan tubuh, mencegah penyakit, dan mempertahankan berat badan ideal. Untuk mendapatkan gizi seimbang, Anda bisa mengonsumsi berbagai macam makanan dari berbagai kelompok makanan. Anda juga perlu membatasi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak jenuh. Oke, selanjutnya di sini ada materi, yaitu menu makanan seimbang. Jadi, untuk memenuhi kecukupan zat gizi, diperlukan menu makanan yang seimbang. Menu makanan seimbang adalah menu makanan yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dalam proses kehidupan dan perkembangan. Perhatikan gambar menu makanan seimbang dalam piramida makanan pada gambar di samping ya. Dalam penyusunan menu makanan seimbang perlu menerapkan langkah-langkah berikut. A. Menghitung kecukupan energi. B. Menentukan jenis bahan makanan yang akan dimakan sesuai konsep menu 4 sehat 5 sempurna. C. Menu makanan dibedakan menjadi makan siang, makan pagi, dan makan malam. D. Mengontrol kebutuhan lemak, yaitu 10-25% dari energi. Kecukupan energi setiap orang dapat diketahui dengan cara menghitung nilai BMR, basal metabolic rate. Nilai BMR setiap orang bervariasi dan dipengaruhi oleh aktivitas, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan serta usia. Selanjutnya ada nilai aktivitas fisik. Kegiatan setiap orang berbeda-beda sehingga jumlah kalori yang diperlukan juga berbeda. Nilai BMR di samping hanya merupakan nilai minimal yang tidak dipengaruhi jenis aktivitas. Formula untuk membantu menghitung kalori sesuai dengan aktivitas sebagai berikut. Kebutuhan energi sama dengan BMR dikali faktor aktivitas fisik. Nah, di sini ada aktivitas sangat ringan, sedang, dan berat. Jadi, untuk pria dan wanita itu berbeda. Sangat ringan untuk pria itu adalah 1,3 dan untuk wanita 1,3. Nah, aktivitas ringan untuk pria nilainya ada 1,65 dan untuk wanita 1,55. Dan aktivitas sedang untuk pria nilainya ada 1,76 dan untuk wanita 1,70. Aktivitas berat untuk pria nilainya adalah 2,10 dan untuk wanita 2,00. Nah, setelah mengetahui kebutuhan energi yang diperlukan dalam sehari, perlu juga diketahui indeks massa tubuh atau body mass index yang disingkat BMI. BMI merupakan perbandingan antara berat badan dalam kilogram dengan kuadran tinggi badan dalam meter. Untuk cara menghitungnya bisa dilihat pada gambar dari dalam video ya. Jika BMI kurang dari 18 berarti kurus, BMI antara 18 sampai 24 berarti normal, BMI antara 25 sampai 30 berarti kelebihan berat badan, dan BMI lebih dari 30 berarti kegemukan atau obesitas. Pengetahuan BMR dan BMI dapat digunakan untuk mengontrol berat badan ideal seseorang. Jika mengalami kelebihan berat badan, jumlah energi yang diperlukan tubuh dalam sehari nilai BMR dikurangi 500 kilokalori. Adapun jika mengalami kekurangan berat badan, jumlah energi yang diperlukan tubuh dalam sehari nilai BMR ditambah 500 kilokalori.
Setelah mengetahui kebutuhan kalori dalam sehari, menu makanan yang seimbang dapat disusun sesuai proporsi zat-zat makanan yang seimbang, yaitu karbohidrat 60-75%, protein 10-15%, dan lemak 10-25%. Selanjutnya, mulai dilakukan perhitungan jumlah masing-masing kalori untuk karbohidrat, protein, dan lemak berdasarkan persentase di atas. Jumlah kalori yang didapatkan per jenis zat dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis makanan. Sebagai contoh, dalam sehari diperlukan asupan karbohidrat sebesar 1.500 kilokalori. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan kalori tersebut dapat dilakukan dengan mengonsumsi nasi, kentang, ataupun roti. Kesimpulannya, berdasarkan kebutuhan energi adalah bahwa menu makanan yang bergizi seimbang harus mencakup berbagai jenis makanan yang memberikan proporsi yang tepat antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Setiap individu memerlukan jumlah energi yang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menyusun menu makanan yang dapat memenuhi kebutuhan energi tersebut tanpa mengabaikan keseimbangan gizi. Dengan pola makan yang bergizi seimbang, tubuh akan mendapatkan energi yang cukup untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan menjaga kesehatan secara optimal. Jangan lupa untuk tonton video di sampingnya. Nah, di sini ada video pola makanan sehat untuk anak remaja, di mana di sini dijelaskan bahwa rangkaian pola makanan sehat untuk remaja seperti biasakan untuk sarapan dan tidak melewatkannya, dan mengurangi minuman yang mengandung gula, dan juga jangan sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Selesai sudah penjelasan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.